tetap semangat dan sukacita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, minggu hari ini kita masih mengikuti sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Jadi adik-adik masih harus tetap semangat ya. Nah adik-adik biar lebih semangat, gimana kalau kita belajar tepuk semangat dulu? Oke adik-adik siap? Ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri deh, semua yang ada di rumah boleh berdiri. Ibu Marlina mau ajari tepuk semangat supaya sekolah minggunya setiap minggu semangat ya adik-adik ya. Oke, sudah berdiri semuanya? Oke, boleh ikutin Ibu Marlina ya, sama-sama kita belajar tepuk semangat. Siap ya? Oke, boleh ikuti Ibu Marlina. Tepuk semangat. 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 Gimana? Boleh sekali lagi ya? Oke, sekali lagi. Oke, biar lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, oke adik-adik sudah semangat ya? Nah, boleh adik-adik, boleh duduk kembali. Ya, kita akan mengikuti sekolah minggu kita akan masuk dalam sekolah minggu. Adik-adik boleh ambil sikap yang bagus, duduk yang rapi, dan kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik, yuk kita sekarang sikap berdoa dulu. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ibu Marlina yang pimpin doa, adik-adik boleh ikuti di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami mau serahkan sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami walaupun kami pada saat hari ini masih mengikuti sekolah minggu di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan Yesus ada hadir di tengah-tengah kami, di dalam rumah kami, memberkati kami, di dalam kami mengikuti sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan Tuhan, biarlah puji-pujian kami yang akan kami naikkan, bahkan firman Tuhan nanti yang akan kami dengarkan melalui guru sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Dari Terbit Matahari. Nah, kita harus nyanyikan lebih semangat ya adik-adik ya. Tadi sudah tepuk semangat, sekarang kita mau nyanyi Dari Terbit Matahari. Boleh sambil tepuk tangan. Oke, siap-siap ya. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah sambil bertepuk tangan kembali, kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan semangat ya. Dari Terbit Matahari. Siap-siap ya adik-adik ya, sekali lagi kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuk
biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Ya, kalau masih semangat berarti adik-adik masih berdiri ya, karena kita masih memuji Tuhan kembali. Yuk kita masih menyanyi lagi, kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ya, kita nyanyikan juga sambil tepuk tangan. Oke, kita nyanyikan dengan semangat ya. Oke, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang rapi. Ya, kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu pujian kembali buat Tuhan. Kita mau bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik boleh duduk aja menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan sama-sama, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik boleh pakai gerakan sambil duduk aja ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Shalom, adik-adik sekolah minggu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tentunya sudah siap semua ya. Ayo siapkan Alkitabnya. Bagi yang sudah bisa membaca khususnya ini, biar kita sama-sama membaca Alkitabnya. Oke, sudah semua dipersiapkan? Oke, sebelum kita berdoa, kita nyanyi satu lagu yuk. Kita nyanyi Ibu Jari. Mana Ibu Jarinya? Oke ya, sama-sama kita nyanyi ya Ibu Jari. 1, 2, 3. Ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di
firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, di keterbatasan usia kami, di keterbatasan pengetahuan kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau firmankan bagi kami semua. Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, mampukan hamba membawa sesuai dengan bahasa dan jangkauan pikiran anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Ulangan 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ibu guru akan membacakan ayat ini bagi kita semua. Kalian menyimaknya di rumah masing-masing ya. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Musa adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Musa sudah berumur 120 tahun saat bangsa Israel akan menyeberang sungai Yordan. Ia sudah tua dan harus digantikan oleh orang lain. Apalagi Tuhan memang tidak mengizinkan Musa masuk ke Kanaan ya. Walaupun demikian, Musa juga tidak menjadi patah hati dan meninggalkan tanggung jawabnya untuk memimpin bangsa Israel. Dalam usianya yang sudah 120 tahun, Musa pun menyampaikan perkataan terakhirnya kepada seluruh orang Israel untuk menguatkan Yosua dan bangsa Israel ya. Apa yang disampaikan Musa ini sangat penting. Perkataan Musa antara lain yaitu, pertama, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan Allah lah yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Itu bukan karena kekuatan bangsa Israel, tetapi melainkan karena Tuhan yang berkehendak. Tuhanlah yang menyertai mereka selama perjalanan mereka di padang gurun tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua, Musa menyampaikan bahwa penggantinya adalah Yosua. Hal ini penting supaya bangsa Israel tahu bahwa Yosua lah yang akan memimpin mereka, sehingga bangsa Israel tidak terpecah belah selepas ia mati. Dan Yosua lah yang akan memimpin mereka menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan.
Ketiga, Musa menyampaikan bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan mengalahkan bangsa-bangsa yang diam di sana. Keempat, Musa menyampaikan agar bangsa Israel tidak takut dan gentar, namun menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 dapat kita baca secara bersama-sama, dapat kita baca kembali adik-adik ya. Dalam ketiga ayat tersebut, Musa berkali-kali mengingatkan agar bangsa Israel dan Yosua sebagai orang yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel tersebut agar tidak takut dan gentar, serta menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Mengapa kita tidak boleh takut dan justru malah harus bersikap kuat dan teguh hati? Karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, kalian pernah merasa takut gak sih dengan kondisi yang baru, dengan situasi yang baru? Misalnya seperti saat ini nih, virus corona yang melanda negeri kita. Bukan negeri Indonesia aja ya, bahkan melanda seluruh negeri. Semua negara pun mengalami ketakutan akibat penyebaran virus corona ini ya. Begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita tinggalkan. Misalnya seharusnya seminggu sekali atau sebulan sekali kita biasa diajak mama papa pergi ke mall, nonton ke bioskop. Tiba-tiba sekarang ini nggak lagi adik-adik ya, karena kita harus berhati-hati dengan situasi yang sekarang ini. Takut-takutnya kita kena virus corona, kita positif, akhirnya harus di rumah sakit, dan banyak lagi hal-hal ketakutan yang melanda kita saat ini adik-adik ya. Tapi di sini kita mau belajar bahwa Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kita, dan Dialah yang akan memberikan kita kekuatan. Makanya kita harus meneguhkan hati kita. Kita harus berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Demikianlah firman Tuhan kan, yang Dia katakan dalam Ulangan yang telah kita baca tadi. Nah, apalagi situasi baru sekarang bagi adik-adik yang sudah memasuki sekolah baru nih, misalnya dari TK ke SD, tentunya kondisinya baru ya, situasinya baru, teman-temannya baru, gurunya baru, lingkungannya juga baru. Kadang-kadang kita merasa takut ini, aduh pengennya mama yang nemani, terus ditemani masuk ke dalam kelas. Kadang-kadang kalau nggak ditemani kita bisa nangis. Siapa di sini yang masih nangis kalau ditinggali mamanya kalau ke sekolah? Kayak adik-adik ya, kita juga bisa mengandalkan Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan dan keberanian sehingga kita bisa menghadapi situasi apapun di dalam kehidupan kita. Situasi-situasi yang baru, situasi-situasi yang membuat kita cemas dan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan berdiri bersama-sama dengan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami pelajari ya Bapa. Ajari kami untuk mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk terus berpegang teguh, menguatkan hati kami, sehingga kami boleh berani menghadapi situasi apapun, kondisi apapun yang melanda di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di tengah-tengah penyebaran virus corona ini, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang akan melawat bangsa kami. Sertai kami senantiasa ya Tuhan. Berkati bangsa kami ini dan berkati kota Jambi, kota di mana kami tinggal.
Dan terlebih lagi berkati kedua orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama ya adik-adik. Nah, Ibu Guru akan memberikan kalian ayat hafalan. Jangan lupa ya, kirimkan video ayat hafalan kalian ke guru sekolah minggunya atau ke nomor WA yang telah tertera. Minta tolong mamanya nanti untuk mengirimkan ke gurunya ya. Boleh dikirimkan ke Ibu Guru Pesta, Kak Mariati, atau Ibu Guru Intan. Oke, ayat hafalan kita untuk minggu depan diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Oke, Ibu Guru berharap kalian semua menghafalnya, membuat videonya, dan mengirimkannya ke guru sekolah minggunya ya. Kita tunggu video kalian semua. Itu sekalian untuk absen kita, supaya ibu gurunya tahu nih siapa-siapa aja nih yang ikut ibadah sekolah minggu di rumah, walaupun hanya online melalui HP masing-masing atau laptopnya ya. Pokoknya kita tunggu semua. Bye. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan tutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik boleh ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa doa Bapa kami, dan nanti kita akan bernyanyi Bapa terima kasih. Ya adik-adik, ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sekolah minggu kita telah selesai. Ya, sampai berjumpa kembali minggu depan. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap sukacita di rumah ya. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tuhan memberkati kita semua.